Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 34 ayat 1 sampai 12. Pada waktu akan meninggal, naiklah Musa dari dataran Moab ke pegunungan Nebo, yakni ke puncak Pisga yang berhadapan dengan Yeriko. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu, sampai Zoar. Dan bersabdalah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu tutup usialah Musa hamba Tuhan di sana di tanah Moab, sesuai dengan sabda Tuhan. Ia dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab, di hadapan Bet Peor, dan sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburnya. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal dunia. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun dipenuhi oleh roh kebijaksanaan, sebab Musa telah menumpangkan tangan atasnya. Sebab itu, orang Israel taat kepada Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi tiada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Betapa hebatnya segala tanda dan mujizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan semua pegawainya serta seluruh negerinya. Betapa hebatnya segala perbuatan megah dan tindakan dahsyat yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci
Menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cara menegur sesama yang bersalah. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang menegur saudara-saudari yang bersalah. Amat menarik bahwa Yesus memberikan cara yang terbaik dalam menegur saudara-saudari kita yang bersalah. Pertama, secara 4 mata. Ini mengandung unsur personal, pribadi, artinya dengan baik, penuh kasih, dan bukan hanya soal mengoreksi. Kedua, dengan membawa 1 sampai 3 orang saksi. Langkah ini dibuat jika belum juga ada solusi. Itu pun bukan untuk menghakimi atau menuduh, tetapi untuk menunjukkan kebenaran. Langkah ketiga, membawanya kepada jemaat. Langkah ini menyangkut kebersamaan dan demi kepentingan bersama. Kalau kita mengamati ketiga langkah ini, tentu di balik semuanya itu adalah kasih sejati. Kasih sejati dan perhatian kita kepada saudara-saudari kita tidak membuat kita diam dan acuh tak acuh terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Dengan diam dan tak peduli, kita dapat jatuh dalam dosa kelalaian. Saudara terkasih, dalam budaya malu hati, ringkuh pekewuh, mengoreksi saudara-saudari kita yang berbuat salah mungkin sulit dilakukan. Namun, demi kasih kita kepada mereka, hal itu wajib dilakukan jika kita sungguh-sungguh mengasihi. Kasih itu mengandaikan pengampunan dan penerimaan kembali. Kita tahu bahwa pengampunan membutuhkan kerja keras dan ketekunan agar efektif.
Itu nyata dalam suatu proses 3 langkah, sebagaimana yang diuraikan dalam Injil hari ini, yang memberikan beberapa prinsip dasar yang dapat kita terapkan. Tentu masing-masing dari kita perlu menempuh cara terbaik untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita dan membangun dialog dengan mereka. Setiap orang melakukan pendekatan atas cara yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Saudara-saudariku terkasih, pengampunan adalah sebuah tujuan. Jalannya bisa jadi panjang dan berliku atau relatif pendek, tergantung pada situasi dan orang-orang yang terlibat. Dialog dan saling pengertian adalah kunci dari penyelesaian konflik. Yesus sendiri menunjukkan jalan dengan teladan hidupnya. Baginya, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Marilah kita berusaha memberikan belas kasihan yang sama kepada mereka yang berdosa kepada kita. Kita perlu melampaui luka-luka kita sendiri dan melihat luka-luka dan pergumulan sesama, sehingga kita dapat memahami tindakan mereka dengan lebih baik, tidak peduli betapa sulitnya hal itu bagi kita. Kita mohon pertolongan Tuhan agar kita dapat mengasihi, mengampuni dan menerima orang yang bersalah kepada kita. Dan jika kita bersalah kepada orang lain, hendaklah dengan rendah hati mengakuinya, meminta maaf, memperbaiki kesalahan yang ada, dan hidup dengan benar di hadapan Allah dan sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.